Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Yesus. Berjumpa lagi dengan saya di hari ini untuk saya boleh berbagi firman Tuhan kepada kita. Firman Tuhan kepada kita di pagi hari kita belajar dari 2 Tawarikh pasal 26 ayat 16. Kita akan belajar satu tokoh di dalam firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan berbunyi di ayat yang ke-16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saudara yang terkasih, kisah firman Tuhan yang saya berbagi di pagi hari ini, yang saya bagikan ini adalah kisah Raja Uzia. Raja Uzia dipakai Tuhan di usianya yang ke-16 tahun. Jadi saat Uzia berumur 16 tahun, Tuhan pakai dia untuk menjadi raja di Yehuda. Ini merupakan anugerah ya bagi seseorang ketika dipakai Allah di dalam memimpin satu bangsa. Lalu Alkitab mencatat selama ia menjadi raja, ia sudah 52 tahun. Jadi selama ia dipilih oleh Tuhan menjadi raja di Yehuda, dia memimpin Yehuda 52 tahun. Alkitab sendiri bilang selama ia menjadi raja, ia melakukan hal yang benar. Ia mencari Tuhan. Ia hidup di dalam petunjuk-petunjuk Tuhan, saudara-saudara. Sehingga segala sesuatu yang dikerjakannya berhasil. Ketika berperang, dia menang. Ketika ada musuh, mereka menang. Yehuda menang atas kepemimpinan Uzia. Karena apa? Dia tetap mencari Allah. Raja yang mencari Allah akan membuat negara bangsa itu bangsa yang dipelihara Tuhan. Raja menjadi satu sosok teladan bagi rakyat Yehuda yang di dalam kerohaniannya, Bapak Ibu Saudara. Tetapi lihat Bapak Ibu, semua keberhasilannya itu ternyata membuat ia sukses. Namanya tenar di mana-mana. Bangsa-bangsa lain mengenal siapakah Raja Uzia itu. Mereka kenal betul atas kepemimpinan hebat di masa dia. Tetapi saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang saya baca tadi merupakan kisah daripada Uzia. Ternyata setelah Uzia sukses, ia tenar di mana-mana dan Alkitab ia menjadi kuat. Artinya semuanya sudah tersedia bagi dia. Artinya bahwa saat Uzia sudah memiliki semua itu, ia sombong. Kesombongannya ia meninggalkan Tuhan. Bahkan ia mengambil hak seorang imam yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang raja, hanya imam. Ia melakukan itu. Bahkan ketika para imam menegur dan mengingatkan dia, dia justru marah dengan para imam itu. Dan akibatnya dia mengalami sakit kusta. Tuhan mengutuk dia, Tuhan ingatkan dia. Bahkan Alkitab sampai mati pun kusta itu tidak pernah sembuh kepada dia. Saudara yang terkasih, setiap kita pasti ingin sukses. Amin ya. Kita bekerja hari ini karena kita punya rencana, kita punya harapan. Tahun depan, tahun ini, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi kita harus sukses. Paling tidak ekonomi kita mapan. Paling tidak keluarga kita itu hidup di dalam kemapanan, saudara-saudara. Tetapi bahayanya dari kesuksesan itu apabila kita merendahkan orang lain dan meninggikan diri kita. Kita lupa Tuhan yang memberikan kesuksesan. Kita lupa Tuhan yang mengizinkan kita mengalami semua itu. Inilah yang terjadi kepada Raja Uzia, saudara-saudara. Janganlah kita seperti Raja Uzia yang karena tenar, yang karena memiliki semuanya, yang sudah hebat, akhirnya dia sombong. Dia tinggi hati di hadapan Tuhan. Dia melawan para hamba-hamba Tuhan, para imam. Seharusnya seorang raja yang sudah hebat itu ingat bahwa semua itu juga adalah doa dari para imam. Kehebatannya memimpin Yehuda itu juga dibangun dari doa para imam kepada Allah, kepada Tuhan. Tetapi semua itu disia-siakannya. Saudara, Bapak, Ibu, mari kita jauhkan diri kita dari sikap kesombongan. Seperti tadi saya katakan, setiap kita menginginkan yang namanya sukses. Tetapi ingat, di balik kesuksesan ada bahayanya. Bahayanya adalah ketika kita sombong.
Kita menganggap orang lain rendah. Kita melupakan Tuhan. Kita menganggap bahwa semua yang kita miliki itu akhirnya menjadi utama dalam diri kita. Fokus kita diri kita akhirnya. Inilah bahayanya. Saudara, Bapak, Ibu, jangan karena kesuksesan yang kita alami membuat bencana dalam diri kita. Jangan karena Tuhan sudah memberikan kesuksesan kepada kita, hari ini, tahun depan, tahun ini, atau tahun-tahun yang akan datang, kita melupakan Tuhan dan tidak ingat Tuhan lagi. Saudara, apa yang kita miliki itu adalah titipan Tuhan. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan ini di hadapan Tuhan. Dan apa yang kita terima tentu kita perlu jadikan sebagai panutan dan teladan bagi orang untuk mereka tetap semangat juga apa yang kita dapatkan. Bapak, Ibu, mari jauhkan diri kita dari sikap seperti Raja Uzia. Jadilah orang-orang yang ketika sudah punya, ketika sudah berhasil, ketika sudah sukses, dia selalu ingat Tuhan. Dia selalu merendahkan diri. Fokusnya hanya Tuhan, bukan diri. Mari belajar dari firman Tuhan. Apa akibat daripada kesombongan? Seperti yang dikatakan di dalam kitab Amsal. Ketinggian hati mendahului kehancuran, tetapi rendah hati mendahului kehormatan. Kematian daripada Raja Uzia akhirnya menjadi sebuah bencana bagi keluarga. Bukan lagi sesuatu yang hebat, tetapi kematiannya menjadi kematiannya sia-sia yang tidak dikenang orang. Kenapa? Karena kesombongannya, karena kedegilan hatinya yang sudah merusak citra dirinya bagi bangsa Yehuda, apalagi di hadapannya. Kiranya Tuhan menjauhkan kita dari sikap kesombongan. Tuhan memampukan kita dan mengingatkan kita ketika kita punya potensi untuk sombong. Kiranya potensi-potensi yang sombong itu jauh dari diri kita. Dan kiranya sikap kerendahan hati yang dari Roh Kudus itulah yang selalu memimpin kita dimanapun kita berada. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dari firman Tuhan ini. Tuhan yang dimuliakan. Dan selamat beraktivitas saudara-saudara. Selamat memasuki akhir pekan di hari ini. Dan besok ibadah, mari persiapkan diri untuk kita bersyukur di hadapan Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih saudara-saudara. Selamat pagi. Shalom.